Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya mengucap syukur bisa bersama-sama dengan Jemaat GBI GCC beribadah online pagi hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan yang terindah bagi Tuhan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersehati Tuhan, beribadah menaikkan pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu Yesus. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Hadirat menaungi kami, menaungi setiap keluarga kami, dimanapun kami berada Bapak. Biar pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik kami naikkan hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Mazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kami percaya Tuhan, Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja Yesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Biar seluruh bumi menyembah Engkau Tuhan, Raja yang mulia. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja
Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah Kau mulia Yesus. Mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau mulia Yesus. Mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Izinkan kami mendekat, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Izinkan kami Tuhan, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kami sembah Kau Yesus. Seluruh bumi mengangkat tangan bagi-Mu, menaikkan suara bagi-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, mari angkat suara puji namanya. Yesus, Yesus Kau mulia Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, Kau layak terima segala pujian. Pengagungan hanya bagi-Mu Yesus, Raja di tempat Maha Kudus. Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Glory, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Yesus, Yesus Kau mulia. Allah yang mengasihi kami dengan kasih sempurnanya. Yesus, Yesus Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau mulia Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Mulut kami tak berhenti menyembah Engkau Allah yang hidup. Gunung batu keselamatanku, kota benteng perisaiku Yesus. Janji-janji-Mu bagi kami. Sebab Kau
tempat maha tinggi. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Engkau Raja kami Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, Allah yang tinggi di tempat maha tinggi, Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang kudus, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saat ini kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Namun kita memandang Tuhan yang menjamin dan menuntun langkah kita. Mari kita imani bersama-sama bahwa Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Biar pujian ini menjadi janji iman kita. Walau kami tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hati kami percaya Tuhan. Hati kami memandang Engkau Tuhan, Allah yang menuntun langkah kami. Ku sadar tak semua
dapat aku mengerti di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Kau selalu ada bagi kami, Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku mengerti di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku mengerti di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Berkati hamba-Mu, urapi dia Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Judul renungan kita pada saat ini adalah hikmat di musim yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini kita sangat familiar dengan sebuah istilah yang disebut dengan tatanan kehidupan yang baru. Akibat dari COVID-19 ini ada banyak hal yang berubah. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah bahwa setiap krisis dalam kehidupan kita selalu mendatangkan sebuah tatanan yang baru. Bahkan di dalam Alkitab memberikan banyak contoh tentang tatanan kehidupan yang baru. Ketika Adam berbuat dosa, maka ketatanan kehidupan menjadi sesuatu yang baru. Ketika Nuh mengalami banjir, maka dunia pun berubah dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia mengalami banyak fase dan setiap fase memunculkan sebuah tatanan yang baru. Dari zaman kemerdekaan, zaman perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya saudara, Alkitab tadi berkata di dalam Daniel pasal 9 ayat 22, dan Tuhan mengajari aku, kata Daniel. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Tuhan akan melepaskan akal budi dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan hikmat ilahi. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita untuk menjalani kehidupan tatanan baru ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Segala sesuatu dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Sudah disiapkan, sudah diperhitungkan, sudah direncanakan. Dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Sekali lagi, saya percaya segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan sudah memperhitungkan dan merencanakan. Bahkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya dan hidup dalam rencananya. Nah, bagaimana agar kita bisa hidup dan memiliki hikmat untuk menjalani kehidupan di tatanan yang baru ini? Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ketika Paulus sedang berlayar, mereka dihantam badai dan pada akhirnya seluruh awak kapal membuang muatannya ke dalam laut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini ekonomi dunia sedang mengalami depresi yang berat. Biarlah kita melakukan efisiensi di dalam segala hal. Dan kita melihat banyak
perubahan yang terjadi. Kantor-kantor yang dahulu menyewa gedung, sekarang mereka bekerja di rumah. Dan ternyata banyak operasional yang tetap berjalan. Kita menghemat, artinya menghemat, kita memperhitungkan segala sesuatu. Jika sebelum krisis ini kita hidup dalam hyper reality, biarlah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Hidup yang cukup, Alkitab berkata, jika ibadah disertai rasa cukup, maka membawa keuntungan yang besar. Biarlah setiap kita untuk membuang segala sesuatu yang memberatkan kehidupan kita, yang dahulu kita lakukan untuk gengsi, tetapi hari ini biarlah kita memendam semuanya itu, saudara. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang ahli ekonomi yang sangat terkenal yang bernama Bapak Renat Kasali. Di dalam bukunya dia menjelaskan tentang disruption, di mana disruption hari ini mengubah banyak hal sedemikian rupa. Sehingga cara-cara bisnis yang lama menjadi usang atau ketinggalan zaman. Tetapi disruption juga terjadi di dalam segala hal. Baik itu di dalam pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, penataan kota, dalam hal medis, bahkan dalam kehidupan bergereja. Semua mengalami perubahan, saudara. Apakah hal itu bertentangan dengan firman Tuhan? Tentunya tidak, saudara. Karena saya melihat Allah pun dalam menyatakan dirinya atau mewahyukan dirinya selalu mengalami progres. Artinya kita harus, saudara, mengikuti perubahan ini di dalam terang Kristus. Kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja selalu dinamis. Cara Tuhan bekerja tidak pernah statis. Seperti contoh, saudara, di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul batu agar keluar air. Tetapi di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 12, Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk memukul batu itu. Tetapi Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata agar dari batu itu keluar air. Tetapi Musa memiliki pola pikir yang lama. Dia tidak mau tunduk dalam perubahan yang Tuhan tentukan. Yang pada akhirnya Musa mengalami kegagalan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini kita membuka pikiran kita untuk hidup dalam perubahan, tetapi kita tidak tergerus oleh arus dunia yang pada akhirnya kita menyangkal iman kita. Tetapi kita melakukannya di dalam terang Kristus. Tadi dikatakan dalam Daniel bahwa Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan akal budi agar kita bisa mengerti. Dan yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita kerjakan di dalam tatanan yang baru itu? Di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Di dalam Hagai pasal 2 ayat 4 dan 5 Tuhan menyampaikan kepada Zerubabel, Tuhan menyampaikan kepada Imam Yosua bin Yosadak, Tuhan menyampaikan kepada rakyat Israel, jangan takut, tetaplah kerjakan
yang menjadi visi Allah dalam hidupmu. Di mana saat itu saudara mereka akan membangun bait Allah. Tetapi mereka baru saja selesai hidup dalam pembuangan. Artinya mereka tidak memiliki dana apapun. Tetapi Tuhan sanggup memakai orang-orang asing. Bahkan Tuhan sanggup memakai Raja Kores untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa krisis tentunya hal ini menjadi pukulan yang berat bagi banyak orang. Saya melihat ada 4 reaksi seseorang ketika menghadapi krisis. Yang pertama, mereka kecewa dan mundur dari Tuhan. Sekali lagi, mereka kecewa dan mundur dari Tuhan. Yang kedua, mereka pasrah hanya sekedar bisa bertahan. Yang ketiga, ada orang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara yang tidak benar. Dan yang keempat, orang yang mentransformasikan dirinya sehingga krisis ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita sebagai orang percaya untuk tidak mundur dari Tuhan dan kecewa. Biarlah kita tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan mengalahkan hati nurani kita. Tetapi biarlah setiap kita menjadi berkat. Janganlah takut. Alkitab berkata dalam Hagai pasal yang kedua, aku akan menggoncangkan bumi agar barang-barang yang indah, agar kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir dalam perbendaan orang benar. Disinilah waktunya kita bisa menjadi berkat. Daripada kita mengkhawatirkan diri sendiri, maka mulailah kita membantu orang lain untuk mengatasi kehidupannya, meraih masa depan. Dan yang keempat saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di tatanan yang baru ini. Yang keempat saudara, dalam Mazmur pasal 24 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya Raja kemuliaan, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Yang keempat saudara, angkatlah kepalamu, pandanglah Yesus Kristus yang menuntun kita di dalam iman saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Petrus berjalan di atas air, dia mulai merasakan ketakutan atas angin yang dia rasakan dan dia mulai tenggelam. Jika perhatian kehidupan kita hanya kepada kesusahan yang ada di hari-hari ini, ketidakpastian pertumbuhan ekonomi, maka kita pun akan tenggelam di dalam ketakutan. Alkitab berkata di hari-hari terakhir ada banyak orang yang mati karena ketakutan dan kecemasan. Tetapi kita bukanlah seperti orang yang tidak percaya. Biarlah mata kita memandang Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Yakub ketika dia selalu melihat kekurangan Laban, maka hidupnya sangat menderita. Tetapi ketika dia berdiam diri di hadapan Tuhan dan dia mengarahkan pandangannya ke atas, dia mengarahkan pandangannya kepada Allah yang berkuasa, maka kehidupannya pun diubahkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perubahan tidak bisa kita tahan, bahwa setiap periode kehidupan selalu memunculkan sebuah tatanan yang baru. Tetapi sekali lagi, Allah yang menjadi sumber hikmat, Allah yang memberikan akal budi sehingga kita tidak menyerah dan kalah. Kita tahu saudara, segala hikmat manusia diluluh lantakan oleh sebuah virus yang tidak bisa kita pandang dengan mata jasmani atau dengan mata telanjang. Segala kepandaian umat manusia, segala rencana, segala cita-cita yang sudah diatur untuk tahun 2020 diluluh lantakan oleh sebuah virus yang sangat kecil saudara, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Tetapi saya percaya Alkitab sudah melalui berbagai krisis. Dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, Alkitab firman Tuhan yang saudara dan saya percaya bisa mengatasi dan memenangkan krisis itu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil.
Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apapun yang kami doakan. Karena jalan-jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan-jalan kami, dan rancangan-Mu lebih besar daripada rancangan kami. Maka ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Kami percaya Engkau izinkan segala goncangan-goncangan terjadi. Karena firman-Mu berkata, Tuhan, semua kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir untuk perbendaharaan orang-orang benar. Karena kami hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka ajar kami Tuhan untuk selalu beribadah kepadamu di dalam sukacita dan ucapan syukur. Karena firman-Mu berkata dalam Maleakhi, Engkau akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarbantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.